Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tong berisi mayat ditemukan di aliran Sungai Cisadane, Tangerang. Sopir kurang konsentrasi, mobil muatan sayur di Kabupaten Serang terjun ke sungai. Program MBG di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dihentikan sementara. Mobil pick-up membawa muatan sayur mayur terjun bebas ke Sungai Sentul di Desa Duku, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Bahkan akibat kejadian tersebut, seluruh muatan hanyut terbawa aliran sungai. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada pukul 2 dini hari saat kendaraan melaju dari arah Keragilan menuju Pamarayan. Selain kondisi sepi, di sekitar lokasi juga minim penerangan. Saat melintasi lokasi, diduga sang sopir kurang konsentrasi hingga laju kendaraan tidak terkendali dan langsung terjun ke sungai. 2 orang dalam mobil tersebut, yaitu sopir dan penumpang, berhasil menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil hingga tak menimbulkan korban jiwa. Pak, tadi sekitar jam berapa Pak kecelakaan? Jam 2. Jam 2? Iya. Itu mobil apa Pak? Mobil losbak. Muatan Sayuran. sayuran. Itu dari arah kemana Pak? Dari Sentul mau ke Pamarayan. Pamarayan. Kalau mobilnya itu ada berapa orang di dalam? Ada 2 orang. Tapi selamat atau gimana Pak? Selamat. Oh, sekarang tadi udah dievakuasi Pak ya? Udah. Orang mana Pak yang itu Pak? Orang Pamarayan. Malam kan gitu. Nah, saya ada informasi dari warga. Nah, saya baru meluncur ke TKP atau lokasi kan gitu. Itu mobil apa Pak? Mobil losbak, Muatan apa Pak? muatan sayuran. Kalau untuk supir kondisi seperti apa? Supir alhamdulillah kondisinya sehat. Tidak ada korban. Nah, cuman muatan aja sayuran semuanya pada hanyut ke kali. Selain kendaraan yang mengalami kerusakan, pemilik sayuran juga mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena seluruh muatannya hanyut terbawa aliran sungai. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Bejat, itulah yang pantas disematkan kepada JN, seorang bapak berusia 52 tahun tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Tidak hanya sekali, perbuatan pelaku dilakukan secara berulang-ulang hingga korban melahirkan bayi. Polisi yang mendapat laporan langsung menangkap pelaku saat sedang beristirahat di saung tempat kerjanya sebagai penjaga tambak ikan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Kasus asusila ini terbongkar saat korban menceritakan kejadian yang dialaminya ke bibinya. Kesal dengan kelakuan pelaku, bibi korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Perbuatan bejat pelaku ini dilakukan sejak tahun 2024. Perbuatan asusila itu dilakukan pada malam hari ketika korban sedang tidur lelap di kamarnya. Pelaku selalu mengancam korban agar tidak menceritakan kepada orang lain, sedangkan ibu korban sudah meninggal dunia. Menerima laporan korban diantar oleh bibinya. Dia mengaku telah disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut, namun ternyata ayah kandungnya sempat melarikan diri. Nah, kemarin kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman tentang perlindungan perempuan dan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Beginilah kondisi Ririn, seorang anak berusia 10 tahun, warga desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Setiap harinya, Ririn menghabiskan waktunya dengan berbaring dan tidak bisa bermain seperti anak-anak seusianya. Ririn sebenarnya terlahir dengan kondisi normal, yakni dengan berat badan 3,4 kg. Namun saat memasuki usia 4 bulan, Ririn mengalami demam tinggi dan kejang-kejang.
Sejak saat itu, kondisi kesehatan Ririn terus memburuk hingga akhirnya divonis menderita lumpuh otak dan gizi buruk. Saat ini di usianya yang sudah menginjak 10 tahun, Ririn hanya memiliki berat badan 10 kg. Padahal anak di usia 10 tahun umumnya memiliki berat badan normal 20 hingga 30 kg. Karena tidak bisa beraktivitas, segala kebutuhan sehari-hari Ririn juga harus mendapat bantuan orang lain. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sang ibu hanya memiliki pekerjaan sebagai buruh cuci dan gosok. Jika ada pekerjaan, ia bisa mendapatkan upah Rp50.000 setiap hari. Namun jika tidak ada, ia hanya bisa mengandalkan belas kasihan dari keluarga dan tetangga terdekat. Sang ibu pun tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membawa sang anak berobat, sehingga pemenuhan gizinya pun terabaikan. Sudah pernah dibawa berobat kan? Sudah pernah. Dari umur berapa tahun tuh, Bu? Dari umur 4 bulan dibawa berobat. Nah, awalnya seperti apa sih, Bu? Dia gitu. Awalnya kena panas tinggi dari lahir baru 3 hari. Nah, kalau untuk dari pihak dokter sendiri, diagnosa penyakitnya apa, Bu? Kelumpuhan otak sama gizi buruk. Sementara menurut Kepala Puskesmas Bojong, pihaknya telah berupaya memberikan pengobatan kepada anak tersebut sejak lahir. Sudah diketahui dari semenjak bayi. Kebetulan beliau anaknya lahir oleh bidan kami. Itu sudah diketahui dari bayi. Jadi sudah ketahuan gitu, mulai dari pertumbuhan dan perkembangannya terganggu. Sudah ketahuan dari awal. Sudah kami tangani juga dari masa bayi, balita, sampai saat ini pun tetap kami tangani. Nah, secara medis, hasil diagnosa dari awal itu disebutnya apa sih? Kalau bahasa medisnya itu cerebral palsy. Ya, kalau lumpuh otak ya, kalau masyarakat menyebutnya lumpuh otak. Orang tua Ririn pun sangat berharap adanya uluran tangan dari berbagai pihak agar anaknya bisa sehat dan bisa hidup normal. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.